warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zakia Kalamalia dari kelas 11 J akan mempresentasikan pemikiran Renaissance. Apa sih Renaissance itu? Renaissance merupakan revolusi besar dalam seni dan pemikiran di Italia antara tahun 1300 hingga sekitar tahun 1500. Renaissance diambil dari bahasa Prancis, yaitu dilahirkan kembali, karena sebagian adalah mengenai kebangkitan kembali atas keterkaitan. Renaissance berawal ketika masyarakat Eropa melakukan bahwa gereja memiliki semua jawaban. Para cendekia secara bertahap mengembangkan ide tentang humanisme, ide bahwa manusia merupakan pusat dari segala hal. Akan tetapi, sebelum munculnya zaman Renaissance di Eropa, muncul zaman abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan ini, kondisi di Eropa mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan dikarenakan adanya intervensi kepada orang Eropa akibat dominasi yang kuat dari pihak gereja, sehingga ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan aspek kehidupan lain harus memandu sesuai kebijakan gereja. Setelah jatuhnya kekaisaran Romawi pada pusat-pusat pemerintahan dan pengetahuan di Eropa, memunculkan pihak gereja menggantikan posisi kekaisaran Romawi menjadi penguasa dalam segala aspek kehidupan di Eropa. Adapun faktor-faktor dari Renaissance, yang pertama yaitu adanya kontak dengan dunia timur. Dunia timur di sini adalah wilayah Asia kecil yang dulunya termasuk dalam kekuasaan kekaisaran Romawi Timur. Kontak dengan dunia timur di sini bisa terjalin karena adanya hubungan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu munculnya golongan bangsawan progresif. Bangsawan progresif merupakan kaum bangsawan yang peduli terhadap kemajuan pendidikan berbasis humanora yang membiayai proyek-proyek seni serta membangun sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu tumbuhnya golongan yang mempertanyakan dogma gereja. Golongan tersebut bisa muncul dikarenakan dominasi yang kuat dari pihak gereja di Eropa pada zaman abad pertengahan. Yang keempat yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Kekaisaran Ottoman membuat sebagian masyarakat di sana pindah ke Eropa. Tidak hanya pindah, mereka juga membawa ide-ide Yunani dan Romawi klasik yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat Eropa pada masa itu. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu penemuan mesin cetak. Mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg dari Mainz, Jerman pada tahun 1454. Penemuan tersebut mempercepat dan memperluas gagasan tentang revolusi berpikir Renaissance dan humanisme. Tokoh-tokoh dan hasil pemikiran dari Renaissance, yang pertama yaitu Kopernikus. Kopernikus mengemukakan bahwa matahari adalah pusat tata surya atau heliosentris. Teori ini ditulis sebagai catatan kaki karena tidak ingin terlihat menentang gereja. Yang kedua yaitu Christopher Columbus. Christopher Columbus adalah seorang penjelajah yang menemukan benua Amerika pada tahun 1492 sebagai perintah dari kerajaan Spanyol untuk menelusuri dunia timur. Yang ketiga yaitu ada Leonardo da Vinci. Ia adalah seorang seniman besar dari Italia. Karya dari Leonardo da Vinci adalah Mona Lisa dan Gelas. Dan yang keempat yaitu Galileo Galilei. Galileo Galilei menyebutkan bahwa bumi itu bulat. Akan tetapi teori ini ditentang oleh gereja. Hal ini membuatnya ditahan hingga akhir hayatnya. Proses berlangsungnya perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad 15 Masehi. Dampak dari pemikiran Renaissance yang pertama yaitu memunculkan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan, yang kedua berkembangnya ilmu filsafat, dan yang ketiga yaitu runtuhnya dominasi gereja. Akan tetapi, zaman Renaissance ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat setempat, tetapi juga mempengaruhi masyarakat Indonesia. Dampaknya yaitu invasi bangsa Barat untuk mencari rempah-rempah, yang kedua munculnya para penjajah, dan yang ketiga yaitu adanya pengaruh gaya arsitektur kolonial di Indonesia seperti kantor pemerintah, gereja, stasiun, benteng, hingga jembatan. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.